Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelas 11 MIPA 2 kelompok 4 yang beranggotakan saya, Kika Vidya Putri nomor absen 19, Lintang Indahsari nomor absen 21, dan Muhammad Saifuddin Eka Nugraha dari nomor absen 24. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan tentang hutang piutang dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian hutang piutang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan apa yang telah diberikan kepadanya dalam jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan sebelumnya. Hutang piutang disebut dengan zain. Zain ini erat kaitannya dengan istilah qard yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah pinjaman. Hutang piutang adalah salah satu bentuk kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam syariat Islam, memperbolehkan adanya utang piutang ini dengan catatan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kegiatan utang piutang apabila dalam bentuk pembelian barang, maka dapat menjadi hak milik penuh oleh pengutang tersebut apabila telah lunas dibayar. Berikutnya adalah hukum dan dalil. Hukum memberi utang piutang dalam Islam bersifat fleksibel atau tergantung situasi dan kondisi. Dasar hukum yang digunakan adalah Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan hadis Nabi SAW. Hukum memberi utang piutang ini ada 4. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada mubah atau boleh, yang ketiga sunnah, dan yang keempat adalah haram. Wajib apabila memberi utang mendapati orang yang sangat membutuhkan. Contohnya, memberi utang kepada tetangga yang sangat membutuhkan untuk operasi penyakit. Yang kedua, mubah atau boleh, sebagaimana hukum asal dari utang piutang tersebut. Yang ketiga adalah sunnah, apabila orang yang berutang dalam keadaan terpaksa. Contohnya adalah seorang ibu yang harus hutang ke warung untuk membeli kebutuhan pokok demi memberi makan keluarganya. Yang keempat adalah haram, apabila orang yang memberi utang mengetahui uang tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang salah, seperti membeli minuman keras dan berjudi. Yang ketiga adalah ketentuan hutang piutang. Hutang piutang lebih baik ditulis dan dipersaksikan, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, pemberi utang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang. Kaidah fikih berbunyi, setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat atau bagi pemberi utang, maka hukumnya adalah riba. Yang ketiga, berutang dengan niatan baik dan akan segera melunasinya. Yang keempat, tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya, kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain dengan cara berhutang. Jika tidak, dia akan mengalami sesuatu yang sangat buruk, semisal kematian maupun kelaparan. Selanjutnya, mengenai ketentuan hutang piutang. Yang kelima, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak pemberi hutang. Yang keenam, segera melunasi hutang. Jika seseorang menunda-nunda pembayaran hutang padahal dirinya telah memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Yang ketujuh, memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Hal ini tercantum pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Kewajiban bagi yang menerima pinjaman. Yang pertama, wajib membayar hutang tepat waktu atau wajib menyegerakan membayar hutang. Yang kedua, pihak yang berkaitan mencatat transaksi hutang piutang dengan benar agar tidak lupa dan tidak terjadi perselisihan. Yang ketiga, apabila tidak dapat membayar dengan tepat waktu, maka dapat meminta waktu penangguhan dengan cara yang baik.
Lalu, mengenai rukun hutang piutang. Yang pertama, yang berpihutang dan yang berhutang. Yang kedua, ada harta atau barang. Yang ketiga, lafal kesepakatan. Misalnya, saya hutangkan ini kepada kamu. Lalu yang berhutang menjawab, ya saya hutangkan dulu beberapa hari lagi, menyebutkan dengan jelas. Atau jika sudah punya akan saya lunasi. Selanjutnya, untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberikan kelonggaran, seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 280 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah wa tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Apabila orang yang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang beruang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah sebaik-baiknya ketika membayar hutang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah berutang hewan. Kemudian beliau membayar dengan hewan yang lebih besar dari hewan yang beliau utang tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang dapat membayar utangnya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. Rasulullah SAW berkata, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat maka ia semacam dari beberapa macam riba. Hadis riwayat Baihaqi. Terima kasih jika terdapat salah kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.